Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini. Kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua tentunya tidak terlepas dari berbagai macam anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Ya, baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Baik anugerah kenikmatan itu kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Akan tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saja memberikan kita anugerah kenikmatan tersebut. Maka daripada itu, maka bersyukurlah kita, beruntunglah kita yang dengan itu semua kita masih bisa continue melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, kewajiban-kewajiban kita, baik itu kewajiban kita yang langsung kepada Allah ataupun kewajiban kita dengan sesama manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga yang kita pada saat ini masih oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan, yaitu yang di dalamnya terdapat ataupun terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Yang saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yang hari ini merupakan sudah hari yang ke-17 atau tanggal 17 bulan Sya'ban. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan itu sudah sangat dekat lagi. Kurang lebih hanya kurang 12 atau 13 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, mari kita pergunakan waktu yang tinggal kurang lebih 2 minggu ini, kita pergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita ketahui bahwa di dalam bulan Sya'ban ini terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui bersama. Salah satu peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam adalah peristiwa pemindahan arah kiblat, di mana dulunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah, setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya itu tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke Masjidil Haram, tidak menghadap ke Ka'bah. Akan tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika di Madinah, salatnya itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap salatnya itu ke Palestina, Baitul Maqdis. Jadi peristiwa yang sangat bersejarah ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk sholat menghadap kembali ke Masjidil Haram, kembali sholat menghadap kepada Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Peristiwa yang sangat bersejarah ini, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju atau menghadap kembali ke Ka'bah, adalah terjadi di bulan Sya'ban ini, terjadi di dalam bulan Sya'ban ketika itu. Jadi inilah
salah satu peristiwa penting yang sangat besar, yang sangat bersejarah di dalam Islam, yaitu pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menjadi kembali lagi ke arah Ka'bah. Terjadi di dalam bulan Rajab. As-Sayyid Muhammad mengatakan di dalam kitabnya, ya, yang disebut kitabnya adalah Madza fi Sya'ban. Jadi Sayyid Muhammad ini punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Apa yang ada atau apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Sayyid Muhammad itu menjelaskan bahwa pada bulan Sya'ban itu terjadi atau terdapat beberapa peristiwa penting. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi di dalam bulan Sya'ban, di antaranya adalah peralihan ataupun pemindahan arah kiblat umat Islam ketika sholat. Yang semula ketika pindah Rasulullah hijrah ke Yathrib, ketika itu namanya, yang sekarang Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya menghadap ketika sholat itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Dan peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis itu cukup lama, ya, kurang lebih 17 bulan lebih, ya. Artinya Rasulullah dan para sahabatnya ketika hijrah ke Yathrib atau sekarang Madinah itu berjalan sekitar 17 bulan lamanya Rasulullah dan sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, bayangkan 17 bulan itu lama, waktu yang tidak singkat, 1 tahun lebih. Jadi 1 tahun lebih mulai awal hijrahnya Rasulullah itu sampai ke bulan ke-17, ya, dikatakan, ya, bahwa terjadi kurang lebih 17 3 harian seperti itu. Rasulullah dan para sahabatnya sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya. Kemudian, ya, sekian lama berjalan, kemudian dialihkan, ya, arah kiblat itu dialihkan kembali ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu. Inilah salah satu peristiwa penting yang sangat bersejarah di dalam Islam yang terjadi ini. Sehingga, ya, kiblat orang Islam ketika sholat sampai saat ini, ya, kita saat ini sholat tetap menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Jadi Rasulullah itu sangat lama, ya, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah ketika itu selama kurang lebih 17 bulanan lebih sedikit, ya, 17 bulan lebih sedikit. Peristiwa ini terjadi di dalam bulan Sya'ban. Jadi peristiwa peralihan kiblat itu dari Baitul Maqdis kembali lagi ke Ka'bah, Masjidil Haram, itu terjadi di bulan Sya'ban ketika itu. Maka adapun peristiwa ini yang terjadi segitu lama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan, ya, Rasulullah ketika itu ingin menghormati orang-orang Yahudi ketika itu, orang-orang Nasrani yang beribadahnya ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Akan tetapi Rasulullah malah ketika itu mendapatkan, ya, ketika arah kiblat dipindahkan kembali ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, Rasulullah mendapatkan, ya, ejekan-ejekan yang pasti ketika itu dari orang orang Yahudi itu. Lantas apa penyebab arah kiblat itu kok dialihkan kembali ke Ka'bah? Ya, kan pasti ada sebabnya. Jadi di sini Imam Ar-Razi menjelaskan, ya, Imam Ar-Razi menjelaskan perihal penyebab dialihkannya kembali arah kiblat menuju Ka'bah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpandangan, ya, ini menurut Imam Ar-Razi,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpandangan bahwa Baitul Maqdis itu merupakan kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nabi pun ya ketika itu ya memohon, meminta kepada malaikat Jibril agar supaya keinginannya itu, ya keinginan Nabi Muhammad ingin kiblatnya ketika sholat itu dipindahkan ke arah Masjidil Haram, ya ke Ka'bah. Jadi peristiwa itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril meneruskan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Akhirnya disampaikanlah ya keinginan Nabi Muhammad yang ingin arah kiblatnya itu dipindahkan kembali ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Jadi setelah disampaikan keinginan Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, kemudian Rasulullah mengadahkan wajahnya ke arah langit seraya memohon kepada Allah dan berharap agar keinginannya agar Ka'bah itu menjadi kiblatnya ketika sholat. Yang alhamdulillah kemudian Jibril turun ya, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu yang memerintahkan agar arah kiblatnya diganti ke arah Ka'bah, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian permintaan Nabi Muhammad itu ternyata memang benar-benar dikabulkan oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad ingin arah kiblatnya ketika sholat itu adalah menghadap ke Ka'bah, bukan lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini sebagaimana dicantumkan terdapat di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, yang artinya sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Kemudian Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, menjelaskan mengapa Rasulullah tidak menyukai arah kiblat orang-orang Muslim ketika itu sama kiblatnya dengan orang Yahudi. Ya, kenapa kok Rasulullah tidak suka? Di sini ya Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan hal itu. Yang pertama adalah dulu ya, orang-orang Yahudi itu berkata, ya, Muhammad sebelumnya berbeda arah kiblat dengan kita. Ini kata orang Yahudi. Lalu ia mengikuti kami. Andai saja tidak ada kami, pasti ia tidak tahu akan menghadap ke arah kiblat yang mana. Ini jadi seolah-olah Rasulullah diejek, ya, diperolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Seolah-olah Rasulullah ketika itu dan para pengikutnya, para sahabatnya tidak tahu arah kiblat gitu.
Sehingga mereka sholat mengikuti arah kiblatnya orang Yahudi. Seolah-olah seperti itulah Rasulullah diejek oleh orang-orang Yahudi. Itu penyebab, ya, penyebab Rasulullah tidak suka arah kiblatnya itu sama dengan orang Yahudi. Itu penyebab pertamanya. Kemudian penyebab kedua, ya, penyebab kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyukai, ya, kiblat orang Islam ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu adalah karena Ka'bah merupakan kiblatnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi jelas Nabi Ibrahim alaihissalam kiblatnya itu adalah Ka'bah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini penyebab kedua. Kenapa Rasulullah tidak suka kiblatnya ketika itu di awal-awal hijrah sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Kemudian penyebab ketiga adalah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika arah kiblat ke arah Ka'bah, hal ini akan bisa menyentuh hati orang-orang Arab sehingga mereka mau masuk Islam ketika itu. Ya jelas karena orang-orang Arab akan tertarik. Kenapa tertarik? Karena daerah tempat tinggal mereka yang merupakan terletak di dalamnya terdapat Masjidil Haram, terdapat Ka'bah, kemudian dijadikan arah kiblat, maka akan ada daya tarik tersendiri untuk orang Arab itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, penyebabnya Rasulullah tidak suka arah kiblatnya ke arah Baitul Maqdis adalah kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menginginkan kemuliaan untuk masjid yang ada di kota beliau, ya, yang juga Rasulullah dilahirkan di kota Makkah, ya, yang merupakan kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara detail, ya, itulah 4 penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka arah kiblatnya menyamai orang Yahudi, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi.